Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Septiani dengan NPM 2315061036 dari kelas praktikum jaringan komputer C. Nah, video kali ini tuh saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 1, Basic Switch and In-Device Configuration. Di sini kita lihat ini adalah lab atau modul yang harus kita ikuti untuk judul 1 ini. Di sini kita lihat tahap pertamanya itu adalah membuat topologi jaringannya terlebih dahulu atau jaringan fisiknya. Ini dibuat di Cisco. Jadi saya akan membuka Cisco untuk mengikuti tahap per tahapnya dan akan menjelaskan serta menembakkannya kepada kalian sesuai dengan instruksi. Dan di sini dilihat bahwa Cisco saya masih kosong, artinya saya belum membuat topologi jaringan apapun. Jadi saya akan mulai benar-benar dari awal. Di sini yang kita butuhkan adalah dua switch untuk switch 1 dan switch 2, kemudian juga dua PC untuk PC A dan PC B. Ini saya setting terlebih dahulu untuk switch 1, kemudian switch 2, PC A, dan PC B. Kemudian antara switch ini kita hubungkan menggunakan kabel Ethernet yang dihubungkan melalui port flash Ethernet 0/1 di kedua switch. Kemudian antar PC dan switch ini, misal PCI ini kita hubungkan menggunakan kabel Ethernet ke switch 1 menggunakan port flash Ethernet 0/6 sesuai dengan instruksinya. Kemudian untuk PCB ini kita hubungkan menggunakan kabel Ethernet juga dengan switch 2 menggunakan port flash Ethernet 0/18. Nah, kita tunggu terlebih dahulu agar kabel yang berwarna ember atau oranye ini berubah menjadi hijau. Artinya saat sudah berubah menjadi hijau seperti ini koneksinya tuh atau koneksi atau konektivitasnya sudah aktif. Jadi nanti bisa lanjut ke step selanjutnya. Wah, nanti setelah kita kabelnya sudah hijau, kita akan lanjut ke konfigur PC hostnya. Jadi, konfigur PC hostnya itu adalah memberikan alamat IP statis pada PC agar dapat berkomunikasi dengan switch. Nah, ini sudah hijau semua. Kemudian, kita ke PC A nih. Kita setting dulu konfigurasi PC hostnya. Jadi, kita kasih IP address-nya. Kita salin terlebih dahulu. Kita klik desktop, kemudian ke IP configuration. Setelah itu, kita masukkan ke ini IP v4 address. Kemudian kita klik subnet max-nya, kemudian sesuai dengan yang ditentukan. Setelah itu kita tutup, kita cek. Nah, IP-nya sudah sesuai, tapi kalau misal IP-nya belum disetting, dia bakal menampilkan kayak gini. Fase Ethernet 0 itu not set, karena belum dimasukkan atau belum dikonfigurasi. Kemudian kita masukkan nih, kita sesuaikan IP address-nya sesuai dengan yang diinstruksikan. Di sini 192.168.1.1. Sama, kita ke desktop, ke IP configuration, habis itu kemudian subnetnya sama, sudah. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah kita melakukan, kita cek nih di sini perintahnya. Kita verify configure static IP address information on the PCs according to the address table. Kita udah masukin kan. Setelah itu, kita coba verify PC setting and connectivity dengan perintah ipconfig slice all. Jadi di sini kita coba ketik ip config slice all. Nah, di sini munculkan IP v4 address-nya di PC satunya sesuai, subnet max-nya juga sesuai. Coba kita lihat yang di PC B. Kita cek ip config slice all. Nah, sesuai juga dengan yang di table yaitu 192.168.1.11, kemudian subnet max-nya juga sama. Nah, setelah itu kita bakal cek connectivity PC A ke PC B-nya, yaitu dengan cara kita masuk di sini, lanjut. Nah, kita ping ke IP address. Nah, IP address-nya itu 192.168.1.11. Maka yang muncul adalah output yaitu retrieve from 192.168
111. Ini artinya balasan dari PCB bytes 32, waktunya kurang dari 1 milisecond TTL 18. Nah, output ini kan berhasil. Kenapa? Karena kedua PC itu berada dalam subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, hal ini tadi kan kita baru menyeting IP address-nya, belum melakukan konfigurasi lebih dalam. Tapi kenapa saat kita melakukan ping ke PCB memberi balasan ke PC A? Hal ini dikarenakan keduanya tadi berada di subnet mask yang sama, yang artinya terhubung ke switch di VLAN default atau VLAN 1. Meskipun belum ada konfigurasi pada switch, perangkat dapat berkomunikasi karena menggunakan link local address dan berada dalam satu VLAN. Nah, VLAN 1 ini tuh adalah VLAN default pada switch. Karena terhubung sama-sama terhubung ke switch, terus switchnya sama-sama terhubung dan menggunakan subnet mask yang sama, jadi secara otomatis semua port pada switch Cisco terhubung ke VLAN 1 yang ada kecuali ada konfigurasi VLAN-nya. Tapi kan baru ada VLAN 1 kali kita tidak melakukan konfigurasi kan, baru nyeting IP address di masing-masing PC. Jadi sama kedua PC terhubung ke port yang ada di switch dengan VLAN 1, mereka dapat saling berkomunikasi dengan dibuktikan bahwa terjadi balasan dari PCB saat kita mencoba ping dari PC A ke PC B. Kemudian selanjutnya kita ke step 3, yaitu configure and verify basic switch setting. Nah, di sini kita itu harus masuk ke global configuration mode. Kenapa? Karena kita bakal melakukan konfigurasi kan. Nah, tapi di sini kita beralih dulu ke switch, berarti untuk step yang ketiga ini. Itu di CLI. Nah, di sini switch tanda lebih dari ini artinya kita itu masih di user exit mode, yang mana hanya bisa melihat status perangkat dan menjalankan perintah dasar seperti ping atau show version. Tanpa bisa melakukan atau mengubah konfigurasi. Misalnya kita coba show version. Nah, di sini bakal ditampilkan switch versionnya atau informasi-informasi umum lah terkait switchnya. Kemudian kita kan mau ke global konfigurasi, kita mau melakukan konfigurasi, berarti kita harus memiliki akses kan. Jadi untuk mengakses perintah penuh, kita harus masuk ke privilege access terlebih dahulu, ke privilege exec mode terlebih dahulu, yang mana kita harus mengetik enable agar masuk ke privilege exec mode. Kemudian setelah di switch sharp ini artinya kita sudah masuk ke privilege exec mode. Karena kita mau melakukan konfigurasi, jadi kita harus masuki global configuration mode, yaitu dengan cara masuk ke configure terminal. Nah, di sini kita sudah memasuki mode global configuration. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi yang pertama itu dengan mengubah hostname-nya. Caranya yaitu kita ubah aja hostname-nya menjadi, tadi kan switch tuh, kita ubah jadi S1 atau switch 1. Kenapa kita ubah seperti itu? Karena kan kita tidak hanya menggunakan satu switch, yang artinya kita akan mempermudahkan identifikasi gitu. Nah, S1, kemudian kita sudah memasuki global konfigurasinya kan. Berubah nih, jadi switch menjadi S1. Setelah itu, kita coba untuk tahap selanjutnya yaitu no IP domain lookup. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena no IP domain lookup ini itu fungsinya hanya untuk mematikan DNS lookup yang bertujuan untuk mencegah switch mencoba mencari hostname. Jika misal kita ngetik perintah yang salah ketik, itu dia tidak perlu loading lama untuk mengartikan ini tuh maksudnya apa sih gitu, atau dikira hostname. Jadi mematikan proses pencarian hostname gitu. Jadi langsung memberikan pesan error kalau misal itu nggak ada gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita ke enter local password atau mencegah, karena untuk mencegah akses yang tidak sah ke switch, jadi kita bakal konfigurasi password lokal, yaitu dengan cara di sini enable secret class. Nah, artinya kita mengaktifkan password untuk privilege X modenya itu tuh class passwordnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini
kita ke line count 0. Line count 0 ini tuh artinya kita masuk ke mode config line di line. Tadi kan S1 config sharp. Tapi di sini saat kita setelah matikan line count 0, maka masuk ke S1 config spasi line. Jadi artinya kita bakal mengatur konfigurasi untuk konsol line. Kemudian kita setting passwordnya. Untuk passwordnya itu Cisco. Kemudian kita jadi ini nyeting dulu. Kita menetapkan kalau passwordnya untuk konsol lain itu Cisco. Tadi untuk password privilege exec mode itu kan kelas. Tapi saat kita masuk ke konsol lain itu passwordnya Cisco. Kemudian kita login. Setelah itu ini memastikan passwordnya itu kalau mau login ke konsol passwordnya si Cisco. Kemudian bisa kita exit. Nah, kita keluar dari mode konsol lain. Habis itu, jadi ini kita ke global configuration mode lagi. Setelah itu, kita mengkonfigurasi dan mengaktifkan the SVI according to the addressing table. Jadi kita mengaktifkan switch virtual interface. SVI itu switch virtual interface untuk pilihan satu dengan alamat IP-nya yang sesuai dengan tabel alamat yang diberikan tadi, yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya juga. Kemudian nanti kita bakal no-shut. Nah, di sini kita coba dulu interface VLAN 1. Artinya mengkonfigurasi VLAN 1 yang merupakan interface virtual pada switch untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan. Sudah masuk ke config if interface, kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita memberikan alamat IP dan subnet mask untuk VLAN satunya. IP address-nya itu kan 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Oh, sorry, kurang titik 0. Nah, kemudian kita ke no shut. Ini tuh perintah mengaktifkan interface VLAN 1. Jadi no shut, jangan dimatikan gitu kan. Jadi kita minta untuk diaktifkan. Setelah kita memberikan alamatnya, jadi interface VLAN 1-nya kita minta untuk diaktifkan agar dapat berkomunikasi dengan perangkat. Jadi agar aktif nantinya perintah ini tuh memastikan VLAN satunya itu aktif kan, agar agar memiliki IP yang paling kita setting tadi dan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lokal. Nah, habis itu ini udah kan, kita masih di config if nih. Setelah itu kita exit aja, kita ke step selanjutnya itu ada di enter login and OTP banner to warn about unauthorized access. Jadi kita menambahkan message misal ada seseorang yang mengakses switch kita gitu, tapi dia bukan yang berhak mengakses. Jadi kita klik banner, ketik banner MOTP sharp, habis itu ada salah ada banner MOTP sharp. Nah, di sini enter text message and with the character. Jadi kita misalnya masukin kalimatnya di sini. Unauthorized access is strict. Jadi nanti pesan ini bakal tampil kalau misal ada orang yang berusaha coba masuk. Nah, habis itu kita exit. Nah, kita coba ya. Kita coba exit. Nah, di sini kan dari awal nih, masukin kan password yang tadi kita setting, itu Cisco. Nah, kita masuk ke user privilege kan, kita enable. Habis itu Cisco kelas. Nah, kita masuk ke S1 ini, kita masuk karena di user ini ke privilege sekarang. Nah, habis itu kita ini tadi di S1 sama seperti ini di bagian ini kan, setelah config exit ini.
Jadi kita masuk ke configure terminal lagi, configure terminal, biar masuk ke global configuration. Habis itu kita, untuk tahap selanjutnya itu save the configuration, jadi kita nggak perlu ke configure global configuration terminal, kita exit aja. Nah, habis itu kita diminta untuk copy running config start up config. Nah, selanjutnya, ya oke. Tadi kan izin menjelaskan terlebih dahulu, saat misal kita ada yang login, tadi maka akan muncul unauthorized access is directly prohibited. User access verification dan masukkan password. Jadi sesuai dengan yang kita setting di banner MOTD tadi pesannya. Kemudian kita masuk ke tadi coba untuk menyimpan konfigurasi ya, atau konfigurasinya tadi udah selesai tuh. Tapi kita harus disimpan dulu agar tidak hilang setelah di reboot nantinya. Nah, ini tuh artinya copy running config startup config tadi itu artinya menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke file startup yang akan digunakan saat switch di reboot. Kemudian enter, tadi menampilkan destination file name, terus building, baru oke. Ini tuh menyelesaikan proses penyimpanan. Kemudian selanjutnya itu ada display the current configuration. Caranya kita ketik show running config. Maka akan menampilkan semua informasinya. Di sini hostname S1. Itu artinya hostname sekarang itu namanya S1. Kemudian no IP domain lookup ini berarti kita udah aktifkan untuk IP domain lookupnya. Di CDNS-nya tadi kita sudah aktifkan biar tidak lama proses misal pencarian saat kita tipe itu dikira hostname. Kemudian di sini ada interface-nya juga. Nah, di sini interface pilihan satunya IP address-nya sesuai yang kita setting tadi. Dan di sini juga beda MOTD-nya, sesuai kita setting tadi juga. Lane cons-nya itu passwordnya Cisco, sesuai yang kita setting tadi. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya adalah display the iOS version and other useful switch information. Jadi kita mau coba menampilkan atau memeriksa status interface yang terhubung pada switch kita menggunakan perintah show IP, show version. Kita menggunakan perintah show version. Nah, di sini kita di sini lihat yang seperti awal kita lakukan tadi buat melihat nih switch versinya, terus lihat informasi-informasi umumnya. Kemudian selanjutnya kita melihat display. Jadi si show version ini tuh menampilkan informasi mengenai versi iOS yang sedang digunakan oleh switch serta informasi lainnya yang berguna. Kemudian nih kita lihat nih. Kita selanjutnya display the status of the connected interface of the switch. Jadi kita mau lihat nih koneksi yang terhubung pada switch itu apa aja. Tuh. Jadi switchnya itu terhubung ke apa aja sih gitu. Kita menggunakan show IP interface brief. Nah, di sini kita lihat interface host Ethernet 01 itu up, sedangkan yang lainnya down dan 0/6 ini up. Dan VLAN satunya up. Nah, ini tuh kenapa? Ini tuh nampilin apa sih? Sebenarnya ini tuh menampilkan ringkasan status dari semua interface pada switch termasuk alamat IP, status interface, kemudian apakah interface tersebut aktif atau tidak. Jadi up dan down-nya itu artinya si interface-nya itu aktif atau tidak sih. Itu terhubung sama switch apa enggak sih, digunain enggak sih di topologi jaringan kali ini gitu. Nah, di sini untuk VLAN 1 ini menunjukkan IP-nya itu 192.168.1.1 kan. Dengan statusnya itu up. Yang berarti interface VLAN 1 aktif dan dapat digunakan. Kemudian untuk yang fase Ethernet 01 dan 06 itu up, artinya status ini tuh sudah aktif terhubung ke perangkat, sedangkan yang down itu tidak aktif atau tidak terhubung ke perangkat. Nah, kemudian di sini
Di sini tuh ada refleksi. Jadi ada dua soal yang harus saya jawab, yaitu kenapa why some fast Ethernet ports on the switches are up and others are down? Itu tadi kan dibahas juga mengapa beberapa port fast Ethernet di switch ada yang dalam keadaan up dan ada yang keadaannya down. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi sedikit. Jadi port fast Ethernet di switch dapat berada dalam keadaan up atau down itu tergantung pada status perangkat yang terhubung. Kalau up, port dengan status up berarti itu perangkat yang terhubung itu seperti PC atau perangkat jaringan lainnya yang sudah terkoneksi dengan benar dan aktif. Tapi kalau down itu tuh artinya port dengan status down biasanya berarti tidak ada perangkat yang terhubung atau kabel tidak terpasang dengan benar. Selain itu, port juga bisa dalam keadaan down jika port tersebut tidak diaktifkan dengan perintah no shut. Nah, kalau misal di jaringan kita, itu kan memang yang terhubung itu fast Ethernet 0/6 dan fast Ethernet 0/1. Makanya tadi yang up itu adalah yang fast Ethernet 0/6 dan fast Ethernet 0/1. Ini kita lihat lagi. Untuk yang up ini. Kemudian, untuk pertanyaan keduanya itu, what could prevent a ping from being sent between the PCs? Nah, di sini apa yang dapat mencegah ping dikirimkan antar PC? Yang pertama, misal tadi kan berhasil nih, kalau berhasil tadi kan karena memang terhubung ke VLAN yang sama atau switch yang sama, jadi selagi mereka terhubung ke switch dan subnet yang sama, maka bisa berkomunikasi kan meskipun berkonfigurasi. Tapi kalau misal gagal, itu dikarenakan pertama, kemungkinan IP-nya itu salah. Nah, masalahnya itu jika alamat IP yang diberikan di kedua PC-nya salah, misalnya kita nge-ping itu nggak sesuai, maka mereka tidak akan bisa saling terhubung dan ping akan gagal. Kemudian kedua, untuk solusi hal itu adalah pastikan dulu kedua PC itu berada di subnet yang sama. Kuncinya ada di subnet yang sama. Kemudian misalnya nih, jika PC satu punya IP-nya sekian, PC 2 harus punya IP di jaringan yang sama juga. Misalnya nih, IP satunya kan 192.168.1.10. Maka PC 2-nya itu harus 192.168.1.11 dengan subnet mask yang sama. Karena kuncinya adalah harus ada di subnet mask yang sama. Kemudian itu udah firewall-nya aktif di PC. Jadi kalau misal firewall-nya aktif di PC, dia kan ada apa namanya? Kayak firewall, batas ya, kayak pengaman lah. Jadi kayak mereka keblokir melalui firewall itu. Jadi firewall di PC itu memblokir ping. Jadi saat kita ngeping ke PC B tidak bisa menerima request dan nggak masih balasan karena ada firewallnya itu. Jadi terblokir sama firewall. Meskipun kedua PC-nya terhubung, kalau firewallnya masih aktif, maka bakal dicegah pingnya. Jadi solusinya matikan dulu sementara firewall di PC, kemudian jadi PC-nya itu misal terjadi request timeout, coba ulangi karena kan tadi keblokir ya. Jadi solusinya matikan sementara dulu Windows Firewall di control panel, kemudian coba di ping lagi, setelah itu default kembali firewall untuk keamanan. Jadi coba matikan dulu untuk uh, dicoba ping antara PC-nya terlebih dahulu itu tadi. Nah, kemudian kemungkinan ketiga itu adalah kabel atau koneksi fisiknya itu tidak terpasang dengan benar. Jadi, jika kabel Ethernet yang menghubungkan PC ke switch-nya itu terputus atau tidak terpasang dengan benar, misal nih, nggak warna hijau atau nggak aktif, nggak terkoneksi dengan baik, ya ada kemungkinan pingnya gagal, gitu. Komunikasinya gagal. Jadi, solusinya adalah pastikan kabel terpasang dengan benar dan cek lampu indikatornya yang warna amber tadi bisa sudah berwarna hijau. Kemudian kemungkinan lainnya adalah port switch-nya tidak aktif atau down. Tadi kan ada tuh yang kayak up down up down. Nah, ini ada kemungkinannya di situ nih. Kalau misal port switch-nya itu mau PC dalam keadaan down, maka komunikasi antar PC-nya tidak akan bisa terjadi. Kalau misal dalam keadaan down, jadi sama aja port itu belum diaktifkan. Kemudian kemungkinan terakhirnya itu adalah VLAN yang berbeda. Nah, ini karena di pertanyaan sebelumnya itu kenapa saling bisa berkomunikasi karena meskipun media konfigurasi itu karena ada di VLAN yang sama, ada di subnet yang sama, ada di terhubung di switch yang sama, di VLAN yang sama. Nah, ini kalau misalnya VLAN yang berbeda, jadi jika kedua PC-nya berada di VLAN yang berbeda, mereka tidak dapat saling ping kecuali ada pengaturan routing antar VLAN. Jadi ada pengaturan-pengaturan di dalamnya
baru bisa nanti mengirimkan data antar perangkat yang berada di VLAN yang sama. Tuh. Jadi, cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari tugas akhir judul 1 praktikum jaringan komputer ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.